Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebuah guyonan lama yang mungkin sudah sering kita dengar menyebutkan demikian. Tanpa tujuan mengintervensi denominasi agama tertentu, ini hanya guyonan. Ada seorang Pak Haji menerima laporan tentang perilaku anaknya. Si seseorang ini berkata, Pak Haji, anak Pak Haji main judi di belakang masjid." Maka Pak Haji itu menjawab, "Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Haji, anak Pak Haji itu menang banyak." Gak sengaja Pak Haji menjawab, "Alhamdulillah." Aneh, tapi kadang ini nyata. Sesuatu yang dianggap salah oleh agama, tapi karena itu menguntungkan dirinya, akhirnya dilakukan dan seolah-olah dilegalkan. Kita tahu judi pasti salah, tapi karena menghasilkan keuntungan, akhirnya dia toleransi, itu boleh. Hal yang hampir sama terjadi dalam pengalaman Saulus pada saat itu. Saulus seorang Yahudi tulen, dia itu ahli Farisi, dia itu seorang andalan orang Yahudi. Pada saat itu benar-benar membenci pengikut-pengikut Kristus. Maka dengan membabi buta, Saulus bergerak dengan cepat untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus, untuk menyiksa dan menganiaya orang-orang Kristen. Dan itu diketahui oleh imam-imam di bait suci, dan tidak ada larangan kepada Saulus pada saat itu, karena bagi mereka itu menguntungkan posisi mereka. Tentu tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan boleh membunuh, termasuk umat Yahudi. Itu dilarang keras. Tapi karena itu menguntungkan kelompok Yahudi, maka imam-imam itu membiarkan Saulus melakukan itu. Dia membabi buta, membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem dan di luar Yerusalem. Hal itulah yang membuat Saulus pada teks yang kita baca ini semakin berkobar-kobar. Hati Saulus berkobar-kobar. Berkobar-kobar dalam bahasa aslinya berarti sesuatu yang terus-menerus dan mendesak harus diperbuat.
Itu yang dialami oleh Saulus pada saat itu. Bahkan dia meminta surat kuasa supaya dia memiliki legal standing atau keabsahan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di luar Yerusalem, yaitu di Damsyik pada saat itu. Dan sayangnya imam-imam besar tetap memberikan surat kuasa itu karena alasan di awal tadi, itu menguntungkan kelompok mereka. Maka mereka menyerahkan surat kuasa itu kepada Saulus. Maka Saulus berangkat menuju Damsyik untuk menarik atau menyeret semua laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau yang mengikuti Kristus. Saulus berangkat ke Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu jarak yang lumayan jauh. Kira-kira 240 km kalau di alih ukuran di zaman sekarang ini. 240 km. Dia dengan percaya diri dan menganggap tindakannya itu benar untuk membela agamanya, Saulus pergi mau menyeret orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Akan tetapi Tuhan berkata lain. Di ayat yang ketiga disebutkan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ditambah di ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tuhan berkata lain atas rencana Saulus. Saulus menurut penilaiannya, menurut pertimbangannya, apa yang dia perbuat itu sudah sangat benar karena dia sedang membela agamanya. Dia menjadi seorang Yahudi yang fanatik berlebihan. Akhirnya sampai menganiaya, membinasakan orang lain demi keeksisan agamanya sendiri. Tentu ini sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan dengan caranya sendiri datang untuk menemui Saulus, dan Saulus akhirnya bertobat. Pertobatan Saulus itu bukan karena dipaksa. Pertobatan Saulus juga bukan dari usahanya sendiri, tapi itu murni karya Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan Saulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Bahasa biar kamu mengalus. Selamat Paskah bagi kita semua. Ai Paskah hodang saya dope. Tidak berakhir di Paskah kedua. 40 hari setelah itu masih Paskah. Selama Yesus menunjukkan dirinya setelah dia bangkit, ini masih perayaan Paskah dalam liturgi gerejawi. Maka suasana Paskah jangan langsung hilang dari hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kristus yang bangkit itu senantiasa akan datang untuk menjumpai kita dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana cara Tuhan bertemu atau menjumpai kita? Satu momen atau contoh Tuhan menjumpai kita adalah lewat ibadah seperti ini. Maka ibadah ini adalah Allah sedang menjumpai kita. Ibadah ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Allah kita. Setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus melahirkan pembaharuan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan melahirkan pertobatan. Pertanyaannya, bagaimana ini terjadi, Amang Pendeta? Kita akan melihat ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan dari teks ini. Yang pertama, Tuhan berkuasa mengubah siapapun. Tuhan berkuasa mengubah siapapun. Kalau di Sumatera itu gereja-gereja terkenal dengan menaranya dan lonceng gerejanya. Belge-belge do lonceng gereja di Sumatera. Dan masih banyak yang memiliki asli yang dibawa dari Jerman oleh para misionaris dulu. Jadi marbasa bata mau nanti, uta bawa madu basa bata.
Adong sahalak amata jarang rotu gereja disukum mai bana. Ai buasa malas suamang tu gereja. Aho penyanamang isuruh amang tu gereja. Holam masuk tu gereja, dia penuh giring-giring. Karena apa? Karena dia merasa dia itu terlalu berdosa untuk datang ke gereja. Dia itu sudah sangat jahat, maka dia tidak layak untuk datang ke gereja. Entah itu jujur atau alasannya supaya dia tidak datang ke gereja. Tapi yang jelas ada orang merasa karena dia itu merasa dirinya sudah sangat berdosa dan jahat, maka menganggap Tuhan tidak bisa mengubah dia. Sepertinya tidak ada hal yang lebih jahat dari Saulus sebagai penganiaya manusia. Paulus benar-benar seorang penganiaya. Kalau kita baca sebelum teks ini di pasal 8 ayat yang ketiga. Pasal 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini adalah tindakan penganiayaan yang sangat brutal dan jahat. Maka kita boleh simpulkan tidak ada yang lebih jahat daripada apa yang telah diperbuat oleh Saulus pada saat itu. Tetapi Tuhan sanggup mengubah Saulus. Tuhan sanggup mengubah seorang penjahat, seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil. Ada banyak jemaat yang dibangun oleh Paulus setelah dia berubah atau bertobat. Bahkan tulisan Paulus dalam perjanjian baru ini, lihatlah hampir sepertiga itu adalah karya Rasul Paulus. Seorang penganiaya bisa diubah Tuhan menjadi pemberita Injil yang gigih, yang tahan, yang berani, bahkan yang rela mati demi Kristus. Kita tahu akhir kematian Rasul Paulus, dia mati dengan kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero, atau pada masa pemerintahan Nero. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah karena Allah yang mengubah Saulus. Maka sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Dia berkuasa mengubah siapapun, sejahat apapun, seberdosa apapun. Tuhan sanggup mengubah dia sesuai rencananya, berubah menjadi kebaikan atau menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, jika kamu merasa paling jahat, paling berdosa, atau anggota keluargamu adalah paling jahat dan paling berdosa, jangan putus asa. Jangan berkata nasi sudah menjadi bubur, karena Tuhan masih sanggup mengubah dia. Pada tahun 380-an, seorang ibu bernama Monica. Monica adalah seorang Kristen yang saleh. Dia memiliki seorang suami yang sama sekali tidak percaya kepada Kristus dan sangat mempercayai paganisme. Paganisme itu percaya kepada patung-patung, dewa-dewa atau roh-roh nenek moyang, itu termasuk di dalam. Dia juga punya anak laki-laki namanya Agustinus. Monica setiap hari berdoa dan bergumul atas suaminya dan anaknya. Dia bergumul, Tuhan tolonglah suamiku ini berubah dari dosa dan kejahatannya untuk mengenali Engkau dalam kehidupannya. Dia berdoa dan bergumul supaya anaknya Agustinus juga tidak meniru perlakuan ayahnya. Tapi faktanya Agustinus nanti meniru bapaknya, bahkan lebih jahat dari bapaknya. Agustinus sudah punya anak ketika dia berumur 19 tahun atas hubungannya di luar nikah. Nanti ketika dia sudah berumur 24 tahun, dia menceraikan yang pertama itu, dia mau menikahi yang baru berumur 10 tahun. Maka itu melarang undang-undang. Agustinus harus menunggu 2 tahun lagi. 12 tahun baru boleh dinikahi seorang perempuan menurut undang-undang pada saat itu. Namun Monica tidak putus asa. Monica tidak berhenti berdoa dan bergumul kepada Tuhan.
Dan Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia sanggup mengubah suaminya. Tuhan sanggup mengubah Agustinus. Ketika suaminya mau mati, dia meminta, tolonglah aku baptis menjadi Kristen. Walaupun suaminya mau mati baru bertobat, tapi Monica sangat bersyukur karena Tuhan sanggup mengubah seorang penjahat itu bertobat menjadi pengikut Kristus. Agustinus, dia menunggu 2 tahun untuk menikahi perempuan yang baru itu. Setelah anak perempuan itu 12 tahun, dia dirubah oleh Tuhan Allah. Drastis berubah. Dia memilih untuk menjadi imam. Tidak hanya imam, tapi imam selibat. Tahu imam selibat? Imam selibat adalah dia tidak menikah. Jadi sudah mendedikasikan hidupnya itu hanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Agustinus yang tadinya seorang jahat, atas doa Monica Tuhan sanggup mengubah dia. Dan nanti Agustinus akan menjadi tokoh terkenal dalam kekristenan. Dia menjadi salah satu bapak gereja yang terkenal. Ada banyak tulisan Agustinus yang sampai sekarang masih hidup dalam pelayanan gereja-gereja termasuk Protestan. Ini bukti Tuhan berkuasa mengubah siapapun tanpa terkecuali. Maka sekali lagi, jangan pernah putus asa. Dan jangan katakan nasi sudah menjadi bubur seolah-olah tidak mau berubah lagi. Yang kedua, bersedialah diubah. Ketika Yesus memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Jawaban Saulus di ayat 5, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Awalnya dia tidak tahu cahaya itu, suara itu dari mana dan siapa. Tapi setelah dia bertanya, siapakah engkau? Kata Tuhan di situ belum menunjuk kepada Tuhan yang kita pakai, tapi bisa mengartikan Tuhan begitu. Ya, bukan Tuhan dalam arti Lord atau God, tapi masih Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Kira-kira begitu. Yesus menjawab, akulah yang kau aniaya itu. Ternyata Yesus mau menunjukkan kalau ada penganiayaan kepada orang Kristen, yang dianiaya itu Yesus. Kalau ada penganiayaan kepada gereja, yang dianiaya itu Yesus. Maka Yesus berkata, akulah yang kau aniaya itu. Respon Saulus adalah dia rebah. Ketika dia melihat cahaya, mendengar suara, setelah diskusi atau dialog yang lembut itu, dia rebah. Ini adalah bukti atau gambaran bahwa Saulus, seorang yang gagah, seorang pemberani, seorang yang punya kuasa, seakan tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut, menjadi seorang penurut. Dia rebah di hadapan Tuhan Yesus. Kata rebah itu adalah dia benar-benar bersujud dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, dan ada rasa atau keinginan membiarkan Yesus yang berkuasa atau berbicara kepada dia. Tadi saya sebut perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu salah satunya adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah dalam setiap perjumpaanmu ini engkau bersedia diubah? Apakah kita bersedia diubah? Setiap kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, setiap datang mengikuti PA di ada kategorial atau punguan, kita mau atau bersedia diubah oleh Tuhan? Sayangnya banyak sekali dari kita tidak bersedia diubah. Bagaimana tidak ketika dia mendengarkan firman yang dia nilai orang lain? Di BG jamitai itorilo cocok ya jamitani pada puluh tubayan tusan roh yang menyaniban apa cocok ya du jamito tuibana. Orang lain yang dinilai, akhirnya firmannya hilang. Kita pulang hanya mengingat pasti ya pang jamitani padita itu sianu, bukan ke dianya. Kita tidak bersedia diubah. Kita mendengar firman, kita berjumpa dengan Yesus, tapi kita tidak mau diubah oleh Tuhan Yesus. Padahal perjumpaan dengan Yesus harusnya
merubah kehidupan kita, mengubah kita. Perjumpaan dengan Tuhan, atau dalam perjumpaan dengan Tuhan, biasanya firman akan disampaikan, hukum Taurat akan dibacakan. Ketika hukum Taurat dan firman diberitakan, kita akhirnya bercermin, apa 1 minggu ini ya yang kuperbuat yang sudah bertentangan dengan firman ini, dengan Taurat yang dibacakan ini. Kita sadar akan apa yang telah kita lalui dan kita perbuat. Hal yang demikian harusnya selalu muncul dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terkandung dalam liturgi gereja HKBP. Setelah votum akan dibaca patik hukum Taurat, supaya kita yang hadir itu berkaca, apa perlakuanku 1 minggu ini yang sudah bertentangan dengan Tuhan. Setelah dibaca patik, kita berkaca, kemudian akan diajak untuk berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setelah aku tahu, oh ini salah, aku akan dipandu untuk berdoa mengakui dosa. Setelah kita mengaku dosa, kita akan mendengarkan janji keampunan dosa. Setelah diberikan janji keampunan dosa, akan dibaca epistel. Epistel itu adalah dosaku telah diampuni, bagaimana seterusnya? Hidup baruku bagaimana? Dibaca epistel, diteguhkan nanti dalam khotbah. Itu sebabnya mengapa kita harusnya memperhatikan dalam liturgi gereja tidak boleh diselipkan kor-kor di antara yang saya sebutkan tadi. Tempat kor di mana? Tempat kor sebelum warta dan sesudah warta. Karena yang tadi itu kalau diisi dengan kor, iya kalau kornya sesuai dengan apa yang dibacakan. Kalau sudah yang lain terputus, terpotong. Padahal itu satu rangkaian ibadah yang utuh yang harus kita ikuti bersama. Sekali lagi, setiap perjumpaan harusnya mengubah kita atau memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kalau kita mengikuti alur liturgi itu dengan jelas, maka setiap kita harusnya pulang berubah. Pulang dari gereja ini ada sesuatu yang berubah dari kita, tidak begitu-begitu saja. Harus ada yang berubah. Setiap perjumpaan dengan Yesus harus mengubah kehidupan kita dengan mendengar firman dan Taurat yang disampaikan kepada kita. Pertanyaannya kembali, apakah ibadah yang kita ikuti atau perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu setiap minggunya memang betul-betul mau menjumpai Yesus atau mau melihat yang lain-lain? Karena tidak bisa dipungkiri, ada banyak jemaat datang ke gereja, dia itu melihat yang lain, bukan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya ambil buktinya. Pernah satu gereja, karena jemaatnya sudah semakin berkembang, maka anggota punguan kornya bertambah. Sudah ada lebih dari 10 kor, padahal hanya ada 2 sesi. Mereka minta harus kor tiap minggu. Semuanya harus kor tiap minggu. Akhirnya diubah. Kita buatlah jadwal. Cukuplah 2 kor 1 sesi. Nanti minggu depannya berganti lagi. Itu terjadi, tapi efeknya banyak yang tidak datang ke gereja. Bahasa dang berminggu hamang, dang berkurhami. Pertanyaannya, dia datang ke gereja mau show off atau mau berjumpa dengan Yesus? Kalau alasannya tidak ke gereja karena tidak kor, berarti boleh disimpulkan, ya begitulah. Ini fakta Amanginang. Maka mari mulai sekarang mau diperbaharui. Setiap perjumpaan kita dengan Yesus harusnya, setiap ibadah yang kita ikuti harusnya kita mau berjumpa dengan Yesus. Bukan mau menunjukkan sesuatu, tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita datang, Tuhan aku rebah di hadapanmu. Sukamulah Tuhan, kau kuasailah aku dalam 1 jam ini. Kemana harus akan aku perbuat atau aku akan lakukan? Itu yang harusnya kita perbuat selama ibadah. Jadi benar-benar merendahkan diri, merebahkan diri, membiarkan Tuhan yang menguasai kita. Supaya kita pulang berubah. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir. Kerjakan pertobatanmu. Kita harus mengerjakan pertobatan kita.
Ketika saya berkata saya ini Kristen, berarti saya sudah bertobat, saya sudah memperoleh hidup baru. Maka tugas selanjutnya adalah saya harus menghidupi kehidupan yang baru ini. Yesus berkata kepada Saulus di ayat 6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus membuka mata. Dia akhirnya tahu bahwa dia menjadi buta setelah peristiwa itu. Dia sudah mau rebah mendengarkan Yesus. Akhirnya yang pertama sekali tantangannya adalah buta. Nanti Saulus akan buta selama 3 hari. 3 hari dia tidak makan dan tidak minum, oleh karena perjumpaan dengan Yesus ini. Tetapi Saulus tidak mundur. Saulus tidak membantah dengan argumentasi-argumentasi yang sebenarnya dia bisa berargumen. Dia itu ahli dalam Taurat, ahli dalam ilmu agama Yahudi. Dia itu murid langsung Gamaliel. Gamaliel itu guru besar yang terkenal tidak hanya dalam lingkup agama Kristen, tapi juga dalam dunia filsafat. Dia itu punya argumen sebenarnya yang kuat, tapi pada saat itu walau dia buta, dia tidak berargumen dengan Yesus lagi, dia tidak membantah Yesus lagi, tapi dia menurut saja, mengikuti apa yang Tuhan arahkan kepada dia. Saulus, pergilah kau ke dalam kota Damsyik, di situ nanti akan kau temui hambaku namanya Ananias. Di lain hari Tuhan sudah bertemu dengan Ananias. Ananias, nanti akan datang ke sini seorang bernama Saulus, tolong sembuhkan dia dan engkau baptis dia. Saulus menemui Ananias, Ananias pun akhirnya melakukannya. Saulus ketika dia berubah, dia mendapat tantangan, buta, tapi tidak lantas menyerah dan kembali ke kehidupannya yang lama. Ini mau mempertunjukkan bahwa ternyata memang ketika kita berkata aku mau berubah, akan ada kesulitan di hadapan kita. Tidak nanti, sekarang setelah kau ucapkan aku mau berubah, tidak lama setelah itu akan ada kesulitan yang bisa kita hadapi. Tergantung kita apakah kita mau bertahan atau tidak. Maka mengerjakan pertobatan itu sama artinya bertahanlah dalam pertobatanmu, bertahanlah dalam kehidupan barumu ini. Jangan menyerah, jangan mundur lagi. Karena ketika kita berubah, saya sebut ada tantangan, ada banyak kesulitan, seperti yang digambarkan tadi dalam epistel dalam Mazmur 37. Memang terkadang kita melihat ketika kita bersungguh-sungguh mengikut Kristus ini, kita iri dengan orang jahat atau orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa atau beriman kepada Kristus. Kayaknya hidupnya lebih enak dari kita, lebih makmur dari kita. Itu yang diungkapkan oleh pemazmur tadi. Tapi pemazmur dengan tegas bilang, jangan ikuti itu lagi. Jangan kau iri dengan penjahat, dengan apa yang mereka miliki ini. Karena semuanya itu akan segera habis dibinasakan oleh Tuhan. Nasib orang fasik tidak lama. Digambarkan tadi, hari ini dia melihat seperti sebuah pohon aras Libanon yang lebat. Sebentar dia menoleh, tidak di situ lagi pohon itu. Dia cari-cari nggak ketemu. Itu menggambarkan nasib para penjahat, orang fasik itu hanya sebentar di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah iri dengan mereka. Akhirnya membuatmu kembali kepada kehidupanmu yang lama atau kejahatan-kejahatanmu. Bertahanlah dalam hidup barumu walau banyak kesulitan dan tantangan. Raja Potas Lubantobing ini seorang raja Batak yang pertama sekali menjadi Kristen di Tarutung atas pemberitaan Injil yang dibawa oleh Nommensen dari Wuppertal, Jerman. Raja Potas Lubantobing menyampaikan niatnya ini kepada orang tuanya yang waktu itu adalah raja. Perhutaan mereka itu di Pearaja itu, tempat kantor pusat AKBP sekarang. Dia minta izin, aku mau ikut Nommensen lah, aku mau jadi Kristen. Ketika dia memilih menjadi Kristen, kesulitan pertama yang dihadapi oleh Raja Potas Lubantobing adalah dia diusir dari kampungnya. Dan orang tuanya berkata, kalau kau milih menjadi Kristen, kami menganggap engkau sudah mati.
maka tidak ada hubungan lagi denganmu. Akhirnya Raja Pontas diusir. Itu tantangan pertama yang dihadapi Raja Pontas ketika dia memiliki hidup baru, menjadi pengikut Kristus. Akhirnya dia diusir. Inilah yang ditampung oleh Nommensen nanti di Huta Damai, di Sait Nihuta, di bawah Pia Raja itu. Sampai sekarang masih ada kampungnya itu, Huta Damai. Itu menampung orang-orang Batak yang menjadi Kristen yang diusir dari kampungnya. Karena kita tahu pada waktu itu orang Batak satu marga satu kampung. Maka kalau ada yang masuk Kristen diusir dari kampung ini, tidak punya warisan lagi di situ, ditampung oleh Nommensen di Huta Damai. Di Huta Damai mereka tidak ada yang menyesal, termasuk Raja Pontas. Dia tidak menyesal atas pilihannya itu, malah dia menghidupi kehidupannya yang baru itu. Dalam catatan notes Opui Nommensen yang masih tersimpan di perpustakaan Wuppertal Jerman, di sana ada dituliskan Raja Pontas dan orang-orang Batak lainnya yang sudah memilih menjadi Kristen, ketika mereka di Huta Damai, yang menguatkan mereka ada satu nyanyian yang senantiasa dinyanyikan oleh mereka. Bukuende 471. Di acara kita dia di bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Batak kata-katanya lebih enak saya bacakan. Bukuende 471, Hupilit Yesus dongaki lau mangoloi iban, nang muruk pe torop disi labaku do iban. Nang muruk pe torop disi termasuk keluarga, sanak saudaranya yang akhirnya tidak suka dengan dia karena memilih hidup baru itu. Dengan penuh iman, Raja Pontas dan teman-temannya menyanyikan di hongoluku Rodi ajalku Yesus diho ama temangolu di hongoluku Rodi ajalku Yesus diho amate mango. Dia bertahan hidup baru, mau hidup mau mati, dia menyerahkan hidupnya untuk hidup baru, bertahan dalam hidup baru. Supaya kita bisa bertahan dalam hidup baru ini, kita harus terus terhubung dan bergantung kepada Tuhan Allah kita, bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Quasimodogeniti, itu nama minggu kita hari ini. Bagaikan seorang bayi yang baru lahir, dia akan senantiasa bergantung kepada ibunya, yang senantiasa merindukan pelukan ibunya, supaya dia bisa merasa aman dan kuat dalam perjalanan hidup, dan membuat dia bertumbuh dengan baik dalam kehidupannya. Demikianlah kita harusnya senantiasa terhubung kepada Tuhan Allah kita. Jangan biarkan hidupmu terpisah sedetik pun dari Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Perjumpaan kami pada pagi hari ini hendaknya mengubah kehidupan kami, mengubah segala kebiasaan-kebiasaan kami yang lama, yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami bersedia diubah oleh firman-Mu. Kami juga Tuhan boleh bertahan dalam menghidupi kehidupan yang baru. Jangan biarkan kami terlena atau terpengaruh dengan kehidupan orang fasik yang kelihatannya lebih baik daripada kami. Biarlah kami Tuhan bertahan dalam jalan keselamatan yang Engkau anugerahkan ini. Tuhan, tolonglah kami seluruh umat-Mu untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini di gereja ini, atau yang mengikuti secara live streaming di tempat mereka masing-masing. Penuhilah sukacita mereka ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang menyertai, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, karena memilih melakukan yang benar di dunia ini, Engkaulah yang menolong, yang menyanggupkan mereka. Dan ajar kami supaya kami senantiasa terhubung kepadamu untuk memperoleh kekuatan dan ketahanan untuk menghadapi dunia ini. Ya Tuhan,
kami berdoa atas sukacita yang Engkau anugerahkan bagi seluruh jemaat-Mu dalam 1 minggu ini, atas pencapaian mereka dalam tugas sekolah atau studi mereka, atau orang-orang atau saudara-saudara kami yang sedang mensyukuri pertambahan umur dalam 1 minggu ini, atau sukacita yang lain yang mereka peroleh. Ya Tuhan, kiranya ajar mereka untuk tetap rendah hati dalam menikmati seluruh sukacita yang Kau anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam duka cita karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, karena pergumulan keluarga, anak, suami atau istri yang tak berujung hingga pada hari ini. Atau juga jemaat kami yang sedang berduka karena ditinggal mati oleh orang tua yang mereka kasih. Tuhan, hiburlah kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi duka cita ini dengan penuh iman. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami 1 minggu ini. Engkaulah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.